mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa di era corona ini lebih syar'i ya dibanding sebelumnya. Kenapa saya bilang lebih syar'i? Karena insya Allah dia akan sangat lebih ikut tuntunan. Contohnya, begitu adzan ya, dia akan membatalkan terlebih dahulu mungkin dengan yang manis-manis sesuai hadisnya begitu kan. Kemudian dia akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rumah atau sholat sendiri ya monggo, sholat jamaah ya lebih bagus. Kemudian setelah itu dia baru akan menyantap makanan yang lebih berat ya. Kemudian dia siap-siap untuk dan tidak kemurungsung lah untuk makannya, karena dia isya sama tarawihnya kan di rumah juga kan, jadi nggak harus kemudian jauh. Atau mungkin kalau saya sebagai ustadz itu dari buka ke sholat isya dan tarawih itu biasanya agak kemurungsung, sehingga saya biasanya cuma makan ringan, kemudian saya menuju ke tempat selanjutnya untuk isya dan tarawih ya, karena ada jadwal kultum di sana. Biasanya habis tarawih baru makan besar. Nah, kenapa saya sebut lebih syar'i di era wabah seperti ini? Karena saya punya pengalaman, dan ini mungkin banyak pengalaman dari pemirsa semuanya ya, bahwa ketika saya diundang ngisi pengajian di Jakarta, tibalah waktunya saya di salah satu jadwal itu saya off, dan kemudian saya diajak untuk buka bersama di salah satu mall yang sangat besar di Jakarta. Nah, kemudian ketika di mall itu saya melihat, ketika ini situasi Ramadan ya, begitu saya udah direservasikan ini. Jadi sudah direservasikan, kemudian begitu saya masuk dengan panitia gitu kan. Nah, begitu sampai sana, ternyata orang-orang yang nggak reserve itu dia menunggu. Dan dia menunggu posisinya adalah dia di masjid atau musola di mall itu. Ada masjidnya juga lumayan gitu kan. Nah, saya lihat begitu di sana, begitu adzan, itu semua orang itu makan dan dengan santainya seperti makan malam. Jadi tidak kemudian dia membatalkan kemudian dia sholat, tapi dia makan sampai santai. Bahkan saya melihat seperti ini loh, saya minum, makan snack ringan, kemudian saya mau sholat. Ternyata di tempat musola itu sudah antri panjang sekali. Bahkan beberapa orang mengatakan, wah ini lama sekali Pak, nanti ini bisa sampai jam menjelang isya. Ya untungnya saya waktu itu musafir. Jadi saya kemudian putuskan untuk saya kembali lagi ke tempat makan ya, setelah saya selesai makan gitu kan. Dan betul, ketika sudah mau selesai, udah masuk isya. Nah, saya membayangkan beberapa orang-orang itu sering sekali buka puasa, tapi dia melewatkan sholat isyanya, bahkan nggak tarawih mungkin. Jadi puasanya iya, buka bersamanya, tapi mungkin maghribnya enggak. Isyanya enggak, tarawihnya enggak. Lalu terus ini gimana? Ini fakta di lapangan. Saya melihat beberapa orang-orang sekitar saya yang tadinya makan, saya geser sebentar hanya untuk lihat masjidnya, untuk sholat, ternyata antrinya panjang sekali. Saya balik lagi, dia nggak kemana-mana. Sampai isya dia nggak kemana-mana. Berarti mereka nggak sholat maghrib dalam kasat mata saya. Walaupun saya nggak boleh seudahnya, tapi itu jelas tadi saya tahu orangnya itu masih apa. Nah, berarti fenomena orang buka bersama itu di tempat-tempat khusus tertentu yang kemudian dia melewatkan maghrib, melewatkan isya dan tarawih, maka sebetulnya dia sudah tidak sempurna puasanya. Nah, saya sebut mengapa di wabah corona ini lebih syar'i, karena dia jelas, dia ya puasa, dia buka, dia sholat maghrib, dia sholat isya, dia sholat tarawih, lebih terkondisi, lebih terkontrol, karena tempatnya juga cuma di rumah. Dibanding ketika dia di tempat space yang sangat besar, yang kemudian malas, beberapa orang memang nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, dan mungkin nggak sholat tarawih juga. Nah, jadi mari kita jadikan wabah seperti ini menjadi salah satu hikmah bahwa kita buka puasanya insya Allah lebih syar'i lah. Jadi nggak kemurungsung ya. Dan dia minum yang manis-manis, makan manis-manis, yang ringan-ringan, misalnya kurma atau snack manis-manis. Sholat dulu nih maghrib ya, kemudian santai, kemudian makan lagi, kemudian baca Quran, kemudian isya, kemudian tarawih berjamaah, dan bapak-bapak bisa menjadi ustadz. Ya ustadz dadaan nggak masalah, yang nggak perlu ceramah yang detail, mungkin dengan baca hadis atau baca buku, beberapa alinea, beberapa tulisan begitu disampaikan kepada istri dan anak-anak, itu menjadi salah satu yang cukup syahdu ya di bulan Ramadan di era corona ini. Nah, mudah-mudahan kondisi apapun kita bisa mengambil hikmah, terutama bagaimana menjalankan
syariat ketika di wabah seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.